Para bapak dan ibu di anak silakan duduk kembali. Ya, shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Selamat siang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kepada kita semua diberikan kesehatan yang baik dan kita dikuatkan terus dan mendapat kesempatan yang sangat berkesan pada siang hari ini bersama-sama untuk bersama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur karena apa? Mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan memanggil pulang kembali kepadanya saudara kita, Opa, Bapak, dan juga guru Alkitab yang mengajar jemaat dan telah meninggalkan kita secara jasmani, dan kita semua diberikan sepeninggal beliau diberikan kesehatan yang baik, anak-anak semua, cucu, terutama untuk ibu yang kita kasihi dalam Tuhan Yesus, Ibu Beatrix Popong. Pada keluarga semua, keluarga Kawinda, si Kopong, kita tentunya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan atas kebaikannya, terutama untuk Oma Rompas, sehat selalu ya Oma, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya. Nah, untuk itu saya dari Gembala Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia, Pendeta Charles Mamora, mengajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, terima kasih, ucapan syukur yang berlimpah kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa, yang kami muliakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang kami sembah setiap saat, yang kami tinggikan di atas segalanya. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Jika pada siang hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat kediaman dari keluarga Bapak almarhum Evangelis Dales Julius Kawinda dan Ibu Beatrix Popong, beserta dengan anak-anak, menantu, cucu, semuanya, saudara-saudara kami, keluarga, dan jemaat Gereja Injil Karunia yang pada saat ini kami semua berada menyatukan hati kami di tempat ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu ya Bapa kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami bisa bersama-sama menyanyikan pujian kami dan juga terutama mendengarkan kebenaran Injil Kristus. Terima kasih Bapa, dan mengucap syukur Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkau yang memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera. Memulai acara kami di pertengahan sampai akhirnya nanti semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu yang ajaib. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan, membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi bagian yang dapat merefleksikan bagaimana kehidupan dari Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda selama kami mengenal beliau.
dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca dengan cepat karena bagian ini lumayan jumlah ayat yang kita baca, tapi saya akan membacakan dengan cepat saja ya. Dari ayat 17 sampai ayat 38 Kisah Para Rasul 20. Judul perikopnya di situ dibuat perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Mulai dari ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang, ia maksudnya Paulus di sini. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dari supaya mengikut mereka. Sebab itu jagalah, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang-orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua.
Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sudah menyampaikan sebagian dari refleksi kehidupan daripada Bapak yang kita kasihi, saudara kita, Opa, yang sudah meninggalkan kita, Bapak Evangelis Kawinda. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan pada saat acara pelepasan di rumah duka. Dan saat ini saya ingin menyambungkan lagi, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak kita, Bapak almarhum Bapak Evangelis Dales Kawinda, itu sungguh-sungguh seperti yang sudah saya nyatakan di dalam pernyataan firman yang saya sampaikan di rumah duka, bahwa beliau adalah seorang pengajar firman Tuhan yang setia kepada jemaat dan mengajarkan apa yang dihidupinya dan menghidupi apa yang diajarkan. Itu nyata bagi semua jemaat yang dilayani, khususnya sampai hari ini, dan rasa kehilangan secara jasmani itu sangat besar dirasakan oleh semua anggota jemaat. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Oleh karena semuanya, kami, semua kita belum benar-benar rela berpisah dengan saudara kita, Bapak Dales. Itulah rasa kemanusiaan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasakan persekutuan yang erat, terlebih di dalam Tuhan, melebihi daripada keluarga, berkali-kali lipat rasa keinginan untuk bersama-sama melayani Tuhan itu sangat kuat sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, karena itu pada siang hari ini kita melihat dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara? Karena kami, khususnya di jemaat gereja Injil Karunia, itu diajar lebih tajam dan lebih dalam lagi untuk mengenal kasih karunia Allah yang disampaikan oleh almarhum Bapak Evangelis Dales Kawinda, ya. Dan sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Beliau menyampaikan dengan kemurnian hati. Beliau selalu memberitakan firman dengan ketulusan, ya. Mengenang Bapak Evangelis Dales Kawinda itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak mendorong atau membuat menjadi terharu, ya. Dan kadang ingin menangis, tapi ya kalau kita menangis terus seolah-olah kita seperti Paulus bilang, seperti orang yang tidak punya pengharapan, karena suatu saat kita juga akan berjumpa dengan dia. Tidak akan pernah bisa habis kesan yang kami alami, yang kita alami, yang kita terima dari persahabatan kita dengan Bapak Evangelis Dales Kawinda. Karena beliau mengajarkan firman sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Amin. Tidak ada satu motivasi sedikit pun ingin membuat supaya dia dipuji orang. Tidak ada keinginan sedikit pun dari dia untuk membuat
agar orang lain bertepuk tangan bahwa dia kelihatan menjadi orang yang utama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang disampaikan firman Tuhan kepada jemaat selama ini itu sangat meneguhkan hati kami semua. Ya, dan saya percaya juga kepada keluarganya juga, ya, kepada anak-anak, cucu dan semua yang dikenalnya akan dilakukan hal yang pasti sudah dilakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya pun sebagai gembala jemaat mungkin tidak akan bisa habis 5-10 kali saya mengambil tema khotbah dengan merefleksikan kehidupan daripada almarhum, tidak akan cukup Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pada siang hari ini punya kesempatan untuk merefleksikan lagi dari kebenaran firman Tuhan, seperti apa Bapak Dales Kawinda, Evangelis Dales Kawinda menghidupi kebenaran firman Tuhan yang diajarkannya selama ini. Bapak Evangelis Dales Kawinda bukanlah orang yang terkenal. Dia bukanlah orang yang populer. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Beliau adalah orang biasa. Dan bahkan beliau adalah orang yang tersembunyi hanya di suatu tempat tertentu saja mengajarkan firman Tuhan selama bertahun-tahun. Tapi apa yang diajarkan oleh beliau adalah sungguh-sungguh bersumber dari kebenaran firman Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang sangat unik yang mungkin boleh saya katakan ribuan, mungkin jutaan orang belum pernah kenal. Ya. Apa Bapak Ibu Saudara? Apakah itu di luar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dales Kawinda? Tidak. Dari kebenaran firman Tuhan, tapi apa yang disampaikan oleh beliau ya adalah merupakan rahasia dari Tuhan yang dibukakan melalui firman-Nya. Amin. Rahasia Allah yang dibukakan melalui firman, bukan melalui mimpi, bukan melalui penglihatan, bukan juga melalui hal-hal yang mistis, tidak. Tapi rahasia firman Allah yang dibukakan melalui Bapak Evangelis Dales Kawinda, melalui firman Tuhan, itu sangat nyata dan sangat dahsyat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tidak untuk melebih-lebihkan, karena saya katakan beliau bukan orang yang populer. Beliau bukanlah orang yang sangat terkenal yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya punya kesempatan pada siang hari ini untuk merefleksikan itu dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 yang sudah kita bacakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi dan yang mau membunuh aku. Itulah pengalaman daripada Rasul Paulus. Ketika dia mengatakan kebenaran, Bapak Ibu Saudara, maka kondisi-kondisi di dunia ini terkadang juga tidak bisa dihindarkan begitu saja. Ada tantangan di dalam menyatakan kebenaran itu. Amin. Tidak mulus-mulus begitu saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak orang tidak hidup di dalam kebenaran. Sehingga ketika kebenaran itu disampaikan, pasti ada perlawanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan ciri khas bagi orang yang membawa berita kebenaran di dalam Kristus Yesus. Tidak mungkin semua orang senang mendengarnya. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang hidup di dalam kebenaran itu. Tetapi orang-orang yang menghidupi kebenaran itu, ketika disampaikan oleh pemberita, pastilah merupakan suatu berkat yang besar dan sukacita yang besar. Amin. Seperti kita alami pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa dia dengan penuh kerendahan hati melayani Tuhan. Kenapa dia punya kerendahan hati melayani Tuhan? Karena dia tahu siapa yang dia layani. Dia adalah Yesus Kristus yang telah merendahkan hatinya. Meskipun dia adalah Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan bahwa mempertahankan dirinya sebagai Allah, tetapi dia mau turun ke dunia ini menjadi manusia. Amin. Menjadi sama seperti kita.
Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia bahkan mati sampai mati di kayu salib, dan bahkan dia turun ke alam maut, Bapak Ibu Saudara, untuk menyatakan kemenangan terhadap maut, bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itulah kerendahan hati daripada Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah, tetapi dia mau menjadi manusia, menjadi ciptaan. Dia adalah pencipta, tapi dia mau menjadi sama seperti ciptaan. Supaya apa? Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Supaya kita jadi benar. Dia tidak berdosa. Dia suci, dia maha kudus. Dia dikandung di dalam kandungan perawan Maria, dan dia dilahirkan ke dunia ini. Dia besar dan dia melayani sepanjang hidupnya, tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak mengenal dosa, tapi dia naik di atas kayu salib itu untuk menanggung segala dosa kita. Amin. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dibenarkan dan kita jadi benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah hasil daripada kerendahan hati Yesus. Banyak orang yang diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali saya merefleksikan bagaimana kami mengenal, bertemu dengan Bapak Evangelis Dales Kawinda. Saya mengenalnya pada saat masa pandemi, ya. Pada saat masa pandemi tahun 2020 yang lalu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak saya mengenal beliau, kami tekun belajar firman Tuhan. Beliau membagi firman kebenaran untuk saya juga membagi firman kebenaran dengan beliau, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak lama setelah itu, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Nya satu-satu berani untuk naik mimbar pada hari Minggu ibadah raya untuk menyampaikan kabar baik itu yang diajarkan oleh Bapak Dales Kawinda. Satu-satu naik mimbar, satu naik mimbar, yang satu lagi naik mimbar, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu ada di video YouTube di channel Erika Makedonia. Karena itu kami memang sengaja menyampaikan secara terbuka kepada semua orang, dan boleh ya dilihat apakah ada yang salah di dalam penyampaian firman Tuhan itu. Dan puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-24 ini. Ya, di ayat yang ke-24. Ya. Dari ayat 21 dulu saya akan baca. Aku senantiasa bersaksi, bukan kadang-kadang, bukan sekali-sekali, tapi apa? Senantiasa terus-menerus bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka apa? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat adalah metanoia. Metanoia adalah perubahan pikiran, ya. Bapak Ibu Saudara, dari satu hal kepada hal yang lain. Dalam hal ini Paulus katakan supaya mereka percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti dari penyembahan berhala yang tidak mengenal keselamatan menjadi mengenal keselamatan dalam Kristus Yesus. Itu artinya bertobat di sini dan menjadi percaya. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus. Sekali lagi ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia menyatakan yang tidak diketahuinya, karena memang dalam hidup ini tidak mungkin kita mengetahui semua hal. Betul Bapak Ibu? Tapi dia menyatakan apa yang tidak dia tahu. Bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya, ya, di dalam perjalanan pelayanannya.
Yang penting adalah dia menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan dia tidak memikirkan bagaimana nanti saya mati ya, seperti apa cara saya mati. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia menyatakan apa yang tidak dia tahu, tapi dia juga menyatakan apa yang dia tahu. Apa yang dia tahu? Di ayatnya yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk apa? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Apa itu Injil kasih karunia Allah? Sehingga Paulus, Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai dia boleh dikatakan tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya, yang pasti dia harus menyelesaikan tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu. Seberapa hebat Bapak Ibu Saudara, seberapa penting pemberitaan Injil kasih karunia Allah itu, sampai nyawa pun taruhannya. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita tidak akan mau mempertaruhkan nyawa kita untuk sesuatu yang hal yang tidak begitu berguna. Betul? Tidak mungkin kalau kita membayar harga yang mahal untuk sesuatu yang murahan. Tidak mungkin kita mau berkorban dengan nyawa kita untuk sesuatu yang hanya adalah hal biasa. Bapak Ibu Saudara, bukan hal biasa yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini adalah berita tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di kayu salib itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Dikatakan bahkan sebelum Yesus naik di atas kayu salib, dia mengalami keringat darah, seperti keringat darah, Bapak Ibu Saudara, ya. Yesus Kristus mengalami sedemikian berat hukuman yang harus ditanggungnya supaya orang-orang yang percaya kepadanya bisa dilepaskan dari kuasa maut, supaya saudara-saudara dan saya bisa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus berkata, kalau seseorang tidak beroleh hidup yang kekal, alangkah lebih baiknya orang itu tidak pernah lahir ke dunia ini. Kenapa? Karena itu adalah hidup yang sia-sia. Karena itu adalah hidup yang akan binasa di dalam lautan api neraka. Mending lebih baik tidak usah lahir ke dunia ini kalau tidak memperoleh keselamatan. Tapi syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ada di dalam keselamatan itu. Amin. Dan itulah yang diajarkan oleh Bapak Dales kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang yang dijumpainya, bahwa kasih karunia Allah telah dianugerahkan dengan cuma-cuma, bukan bayar, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang membayarnya. Dan kita tahu bahwa betapa banyak orang di dunia ini, saudara, berjuta-juta orang di dunia ini masih berusaha bagaimana supaya dia diselamatkan. Tidak peduli agama apapun dia, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kasih karunia Allah, ada berita yang sangat luar biasa bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan keselamatan hidup yang kekal itu secara cuma-cuma. Tidak usah berusaha, tidak usah berjuang, tidak usah mati-matian. Karena itu malah menjauhkan orang dari kasih karunia Allah. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Amin. Untuk itulah dia mati. Supaya apa? Supaya tersedialah keselamatan hidup yang kekal diperoleh dengan cuma-cuma. Dan ketika kita percaya, dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya selalu ingat kesaksian daripada Bapak Dales, ya. Ketika beliau ada di Manado, Oma Rompas selalu mengirimkan surat kepadanya. Dan di dalam surat itu isinya, Bapak Ibu Saudara tahu, adalah Efesus 1 ayat 13.
memanggil Bapak Dales untuk percaya bahwa dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Karena kasih karunia Allah telah diberikan kepadanya, supaya dia beroleh hidup yang kekal dan menjadi anggota tubuh Kristus untuk menikmati segala anugerah yang terbaik yang telah Dia berikan. Amin. Dan kerinduan itu berhasil. Dan kerinduan itu menjadi nyata. Apa itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Setiap kali Bapak Dales menyampaikan firman kasih karunia Allah, ya, terkadang beliau bisa menyampaikan firman 1,5 jam. Saya kadang-kadang melihat kepada jemaat, ada enggak mereka yang ada enggak yang begitu? Enggak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada. 1,5 jam kadang-kadang dia menyampaikan firman. Tapi jemaat itu terus melotot aja dan ingin tahu lebih banyak lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa ya pemberitaan yang disampaikan. Karena beliau menyampaikan tentang kasih karunia Allah yang Paulus katakan di ayatnya yang ke berapa ini? Di ayatnya yang ke-32, ya. Ayatnya yang ke-32. Saya baca dari ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Memang beliau Bapak Dales tidak kita lihat mencucurkan air mata ketika menyampaikan firman walaupun berjam-jam. Tapi saya tahu fisiknya juga dalam keadaan kurang sempurna. Dia juga dalam keadaan mungkin dia lapar atau mungkin dia haus, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi beliau tetap menyampaikan firman kebenaran, bagaimana supaya jemaat itu dipenuhi dengan rahasia kasih karunia Allah dan dibangun jemaat itu supaya keyakinan daripada semua orang yang mendengar bergantung kepada kekuatan Allah, bukan pada hikmat manusia. Itu adalah ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Dales pada malam sebelum beliau pergi meninggalkan kita. Dari 1 Korintus pasal 2 ayat 5 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Maka itu Saudara. Sehingga Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-32, dan sekarang ya, kalau bisa kita refleksikan ini perkataan daripada almarhum Bapak Dales. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Amin. Siapa orang yang telah dikuduskannya Bapak Ibu Saudara? Kita adalah orang yang telah dikuduskan oleh Yesus Kristus oleh Allah. Melalui apa kita dikuduskan? Melalui usaha perbuatan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa disebut kudus karena perbuatannya. Kenapa? Karena kita mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Hanya satu pribadi yang berbuat baik. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan perbuatan baik Yesus Kristus itu adalah sempurna tanpa cacat. Dan perbuatan Yesus Kristus yang dilakukannya di atas kayu salib itulah yang dipandang oleh Allah menjadi perbuatan baik kita semuanya. Amin. Itulah kasih karunia Allah. Makanya Paulus katakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang merendahkan diri. Amin. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya dengan para pelayan yang lain, dengan Bapak Evangelis William, dengan Bapak Pendeta Pardosi, kalau kami berbicara sedikit, misalnya kami mengeluh terhadap jemaat,
Bapak Ibu Saudara, almarhum Bapak Dales itu langsung mengingatkan kami, jangan mengeluh. Itulah orang, dia tidak mau mengeluh sedikit pun. Dan dia selalu berpesan kepada kita semua, jangan mengeluh di dalam melayani jemaat. Karena jemaat itu adalah tubuh Kristus, Tuhan yang memelihara mereka. Luar biasa kan Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi itu selalu menjadi rambu-rambu bagi kami, pesan-pesan daripada Pak Dales almarhum kepada kami semuanya. Bagaimana melayani jemaat dengan tulus hati, karena dengan begitulah kita menunjukkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercaya. Bukan pelayan-pelayan Tuhan yang menginginkan sesuatu dari jemaat yang dilayani. Dan kami dilatih dengan keras oleh Pak Dales seperti itu. Bapak Ibu Saudara, berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan Maha Besar, Dia mencukupkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita buat. Paulus mengatakan, aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kenapa kita harus melayani Dia? Kenapa kita harus melayani Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan segenap tenaga apapun yang kita miliki. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, sebab Allah menyediakan ada bagian yang ditentukan bagi kamu di dalam surga. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan, aku telah bertanding dengan pertandingan iman yang benar. Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Aku telah mencapai garis finish. Amin. Bagiku sekarang telah tersedia apa? Telah tersedia mahkota kebenaran. Jadi selain daripada surga, Tuhan menyediakan mahkota kemudian bagi kita semua. Amin. Itulah sebabnya mengapa kita terus setia kepada-Nya. Kenapa kita terus setia kepada kasih karunia-Nya. Bukan hanya kita diselamatkan, bukan hanya kita beroleh hidup yang kekal, bukan hanya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, bukan hanya kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, bukan hanya kita menerima surga, tetapi kita juga kelak akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa persekutuan di dalam tubuh Kristus itu sungguh sangat indah. Karena di sanalah Tuhan menanamkan damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus meminta kepada Tuhan kesembuhan atas penyakit yang ada di dalam tubuhnya, dia berdoa sampai 3 kali, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena secara manusia kalau kita sakit, bagaimana ya? Banyak yang tercecer pekerjaan atau tanggung jawab. Kita menjadi kurang semangat kalau kita sakit secara fisik. Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus menjawab Rasul Paulus apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Amin. Allah selalu mencukupkan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya merenungkan kepergian dari saudara saya, saudara kita, Bapak kita, pengajar firman Tuhan, oh iya, masih kurang kami. Tadi kesaksian daripada Bapak Polta. Padahal kami masih kurang, masih perlu kami belajar dari Bapak Dales. Tapi Pak, firman Tuhan mengatakan cukup kasih karunia-Nya bagi kita. Amin. Karena itu, kita tidak boleh mengagungkan manusia. Amin. Kita tidak boleh mendewa-dewakan manusia. Tapi kita hanya mengagungkan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tapi kita harus menyaksikan kehebatan Tuhan bekerja melalui hambanya Bapak Dales di tengah-tengah kita. Amin. Dan itu tidak akan terlupakan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka siang hari ini tentunya saya hanya penyambung lidah untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Bapak Dales Kawinda yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita secara jasmani. Dan mungkin ke depan saya juga di setiap kesempatan di jemaat
menyampaikan firman Tuhan, masih akan tetap tema-tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana refleksi kehidupan daripada Bapak Dales Kawinda ketika bersama-sama dengan kita. Kesetiaannya kepada firman Tuhan sangatlah luar biasa, patut diteladani. Amin, patut dicontoh. Karena Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apa dikatakan? Ikutilah teladanku, sama seperti aku meneladani Kristus. Amin. Kita bukan mendewakan Paulus, kita tidak menyembah Paulus, kita tidak menyembah manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak menyembah rasul, tapi kita menyembah Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan luar biasanya kasih karunia-Nya. Amin. Itu yang kita hargai. Karena Alkitab juga mengatakan, hormatilah pemimpinmu. Amin. Hormatilah orang-orang yang telah mengajar kamu. Hormatilah orang-orang yang telah terlebih dahulu memberikan contoh teladan seperti apa itu taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak pemimpin-pemimpin, saudara-saudaraku, tapi tidak banyak orang yang bisa memberi teladan. Apalagi teladan iman di dalam Kristus Yesus, tidak banyak. Jadi kalau saudara pernah bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang hidupnya setia kepada kasih karunia Allah, maka belajarlah untuk meladani para pendahulu kita. Sama seperti Bapak Dales yang sudah meninggalkan kita, kita harus meneladani dia di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu firman Tuhan saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 2, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan 21. Sudah semua Bapak Ibu? Saya baca Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Ayo, saya baca dari 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Amin. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kukatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang yang menolak salib Kristus. Karena itu, kita harus menjadi pelopor-pelopor untuk memberikan contoh seperti apa hidup yang sebenarnya sebagai pengikut Tuhan. Amin. Karena itu dikatakan di ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini adalah pengajar-pengajar palsu gambarannya. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Amin. Ini mudah-mudahan atau pasti? Pasti. Ini adalah suatu kepastian Bapak Ibu Saudara. Masih banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tapi semoga diterima di sisinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara masih di tingkat itu keyakinannya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi adalah suatu kepastian. Amin. Kepastian. Kenapa kepastian? Karena Tuhan telah membayar semua dosa kita dan Dia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Maka akhir daripada kemanusiaan kita pun itu adalah sama seperti yang ada di surga.
Siapa yang ada di surga? Yesus Kristus. Kita menjadi sama seperti Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Memang di dunia ini, saudara-saudaraku, kalau kita sudah terkena dengan sakit penyakit, wah, rasanya bagaimana ya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perhatikan, saya 2 kali besuk ke RSUD Tangsel ya. Saya melihat Bapak kita, ya, Bapak Dales Kawinda, begitu beratnya penderitaan yang dialaminya di dalam fisiknya. Begitu berat sekali, ya. Sampai-sampai kita tidak mau larut di dalam perasaan kita melihat keadaan fisiknya, tapi kita membicarakan firman saja supaya dia dan kami tidak terpengaruh, tidak tertarik atau tidak larut di dalam keadaan yang menyedihkan secara fisik, Bapak Ibu. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membicarakan hal-hal penderitaan secara fisik, padahal selalu membawa kita membicarakan tentang keadaan kita yang akan datang. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menginginkan orang untuk menaruh harap kepada apa yang sementara di dunia ini. Tapi pengharapan kita di dalam Kristus, suatu saat kita akan menerima tubuh kemuliaan. Amin. Sehingga sekalipun harus mengalami sakit penyakit tubuh yang sementara ini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena yang lebih baik pasti tiba suatu saat nanti. Amin. Itulah harapan kita bersama, karena kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita adalah anggota tubuhnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tetap mendoakan supaya Ibu Beatrix Sikopong tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, panjang umur, sehat selalu. Demikian juga untuk Oma Rompas yang sehat selalu, ya Oma ya. Dan kita semuanya, anak-anak kepada orang tuanya, doakan orang tuamu supaya selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebab orang tua telah merawat engkau mulai dari kecil, mendewasakanmu, dan memberikan yang terbaik kepadamu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sepeninggal daripada almarhum Bapak Dales Kawinda, ya, sekarang tinggal Ibu B. Anak-anak saya percaya akan lebih memperhatikan lagi orang tua mereka. Ibu B, saya percaya itu. Kalau mereka sebelumnya sedemikian rupa sudah begitu memperhatikan sayang kepada orang tuanya, maka setelah kepergian daripada Bapak Dales yang tinggal sekarang Ibu B, saya percaya mereka akan lebih mengasihi lagi sebagaimana Allah mengasihi keluarga ini sedemikian. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kita semuanya, jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Dales selama bertahun-tahun. Saya juga menyampaikan pada siang hari ini. Ya, sekali lagi saya juga menyampaikan pesan ini kepada kita semuanya. Berusahalah untuk terus menghidupkan ingatan saudara terhadap semua pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Pak Dales. Dan Bapak Ibu Saudara pasti diberikan oleh Tuhan kemajuan yang lebih lagi di dalam ketaatan dan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya seperti itu yang pesan dari Tuhan. Karena itu di siang hari ini sekali lagi kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan seorang guru Alkitab kepada kami di Gereja Injil Karunia, khususnya di Jemaat Makedonia. Siapa yang tidak mengenal Bapak Dales dan siapa yang tidak merasakan kekuatan firman yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Dales kali ini, semuanya pasti merasakan. Dan ini pun akan terus kita sampaikan kepada semua orang, karena beliau tidak menyimpang dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Semoga, kenapa semoga? Karena ini menunggu respon dari kita semua ke depan.
bagaimana kita bertumbuh bersama di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah rasa syukur kami di siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami mengenal dan mengenang Bapak yang kami kasihi, Bapak Evangelis Dales Kawinda, yang telah Engkau panggil pulang kepadamu untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam surga. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan secara luar biasa berita firman kasih karunia Allah, kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, pembenaran, pengudusan, dan kasih anugerah, di mana Allah menyatakan itu kepada kami melalui pemberitaan firman yang disampaikan oleh Bapak Dales, dan sungguh kami sangat terberkati. Terima kasih Bapak di dalam surga. Semua keluarga di sini Tuhan bersama-sama dengan kami merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah berlaku atas keluarga ini. Dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau terus yang akan melipat gandakan buah-buah kebenaran, apa yang telah ditabur, kebenaran firman yang disampaikan oleh saudara kami, Bapak Dales, akan berbuah lebat di dalam kehidupan kami semuanya, terutama di dalam kehidupan anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau, cucu semuanya, menantu semuanya, terlebih untuk Ibu Betty ya Tuhan, menjadi seorang ibu yang kuat, ibu yang selalu bersandar kepada Tuhan Yesus di dalam seluruh pengharapannya. Dan kami berterima kasih siang hari ini Engkau menyatakan itu. Begitu banyak keluarga yang mengasihi Bapak Dales. Dan pada siang hari ini kami mengungkapkan rasa syukur kami kepada ya Tuhan, karena kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau yang memimpin kehidupan keluarga ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Charles Memura yang telah memberikan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita di sini merespons firman yang dibawakan dengan cara mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan hidup kudus. Maka sambil kita merespons firman yang telah kita dengar, kita minta untuk memberikan persembahan sembari tanpa persembahan dijalankan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi kembali pada nomor 50 dengan judul Ini Persembahanku.